pagi, Oma, Opa, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, pemirsa semua yang hadir di pagi hari ini, nonton pagi hari ini, kembali lagi di acara kita. Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Luar biasa sekali, hari ini tanggal 24 Mei 2023. Saya ditemani pertama host kita. Ya, saya Joshua. Joshua seperti biasa, host kita, juga Romo kita. Saya Romo Maxim. Dan narasumber kita? Opa Frans. Opa Frans, Opa yang sangat luar biasa ini. Satu keluarga semua melayani. Ya Opa ya, di gereja maupun di tempat kita di sini. Hari ini 24 Mei kita juga memperingati banyak orang-orang kudus. Betul Joshua? Betul sekali. Berapa orang? Baik, hari ini ada 10 orang kudus yang kita peringati hari ini. Semoga saya tidak salah ya Romo ya, saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama, Santa Agatha Kim Agi. Yang kedua, Santa Agatha Yi Sosa. Yang ketiga, Santo Agustinus Yi Kwang Hon. Yang keempat, Santa Anna Pak Agi. Yang kelima, Santo Damianus Nam Yong Yihok. Yang keenam, Santo David pertama dari Skotlandia. Yang ketujuh, Santa Lucia Pak Hui Sun. Yang kedelapan, Santa Magdalena Kim Op I. Yang sembilan, Santo Petrus Kwong Tuk In. Dan yang ke-10, Santo Vincentius dari Lerins. Wah, luar biasa ya, banyak sekali. Ini kayaknya kalau saya dengar Romo, orang kudus ini kayaknya semua orang Korea Romo. Ya, ini apa ada masalah kok bisa dalam satu hari langsung Romo? Biasanya itu kalau orang kudus punya latar belakang atau punya sejarah yang sama, biasanya dijadikan satu hari. Oke, luar biasa ya. Hari ini kita akan membahas Bunda Maria sebagai ratu keluarga. Yep. Ini, aduh, saya sebagai ibu rumah tangga rasanya kepingin cepet-cepet dengar Romo. Silahkan, saya persilahkan waktu untuk Romo. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita membahas tema secara khusus tentang Maria Ratu Keluarga. Mungkin ini sebagian orang mungkin belum tahu, karena biasanya yang tahu bahwa keluarga kudus. Keluarga Yesus, kudus, Maria, dan Santo Yosef. Keluarga kudus tahu, tapi ini gelar yang memang baru dipopulerkan atau baru ditambahkan dalam litani nama-nama Maria, gelar Maria itu oleh Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah menjadi Santo Yohanes Paulus II pada tahun 1995. Oh. Dan gelar ini juga diberikan atau ditambahkan dalam kaitan dengan surat apostolik yang dikeluarkan oleh Paus. Surat apostolik itu artinya sebuah ajaran tentang tema tertentu yang dibuat oleh Paus sebagai pemimpin gereja Katolik untuk memberikan ajaran iman kepada seluruh umat Katolik. Itu namanya surat apostolik dan biasanya ada judulnya. Jadi pada tanggal 22 November tahun 1981, itu berarti 3 tahun Paus Yohanes Paulus II mulai menjabat sebagai Paus. Itu dia mengeluarkan surat apostolik yang namanya Familiaris Consortio. Familiaris Consortio adalah sebuah surat apostolik yang berisi pengajaran iman yang dibuat oleh seorang paus. Dalam hal ini ketika memberikan pengajaran kepada seluruh umat Katolik tentang bagaimana kehidupan persekutuan dalam keluarga. Dari keluarga kecil ya? Ya, dari namanya saja Familiaris Consortio artinya tentang persekutuan dalam keluarga. Ini bertolak dari penilaian Paus dan juga para pemimpin gereja pada waktu itu tentang kehidupan dunia yang sudah mulai maju dari tahun 81 ya. Pada waktu dibuat sudah dinilai bahwa dunia sudah mulai mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Pada masa itu sudah ada kemajuan sehingga diharapkan kemajuan ini tidak membawa pengaruh yang buruk dalam keluarga, tetapi tetap keluarga masih memiliki dasar-dasar iman persekutuan dalam keluarga, apalagi bertolak dalam pemahaman tentang keluarga sebagai gereja yang mini, gereja kecil. Dan dengan bertolak dari ini, ajaran ini, pengajaran iman yang diberikan kepada seluruh umat Katolik tentang gereja, itu Paus buat. Dan dalam pengajaran ini,
yang menjadi panutan atau model tentu saja adalah keluarga kudus. Tetapi lebih secara spesifik yaitu tentang Bunda Maria. Karena itu atas dasar ini pada tahun 95 setelah surat apostolik ini dikeluarkan, Paus akhirnya memberikan gelar tambahan kepada Maria sebagai Bunda, sebagai Ratu Keluarga. Maria Ratu Keluarga. Untuk memberikan teladan dalam persekutuan keluarga kudus, tetapi spesifik kepada Maria. Maria sebagai Ratu Keluarga, Maria sebagai pedoman, pelindung, penuntun dalam kehidupan keluarga, karena keluarga itu adalah sebuah gereja kecil atau gereja mini. Ini latar belakang kenapa sampai kita juga punya tambahan atau pemahaman pengertian tentang gelar khusus dari Maria, yaitu sebagai Ratu Keluarga. Karena memang dalam satu keluarga tuh seorang ibu tuh benar-benar jadi fondasi. Betul, ya. penting sekali ya. Ya. Karena saya juga merasakan apa-apa semua di tangan kita. Ya, mau kerja yang berat, yang ringan, perempuan itu luar biasa. Ya, ya. Baik, jadi tadi kan kita sudah dengar nih dari Romo tentang makna latar belakang dari gelar Ratu Keluarga. Sekarang kita ingin dengar dari Opa Frans ini, narasumber kita, pengalaman pribadi Opa, bagaimana Opa menghayati peran Maria, Bunda Maria dalam keluarganya Opa. Apa yang Opa alami, hayati, dan imani sebagai dalam bantuan Bunda Maria ini, Opa? Baik, saya menjadi Katolik pada jam 11, yang artinya setelah dewasa saya baru menjadi Katolik. Dan untuk pengalaman saya terhadap Bunda Maria, awalnya memang saya tidak begitu antusias terhadap Bunda Maria, karena memang saya ingin langsung kepada Tuhan Yesus. Namun karena saya berpikir bahwa ibu daripada Yesus, apabila kita seorang anak minta terhadap sesuatu, tidak mungkin kepada ayah, pasti kepada ibu. Yang lebih banyak dikabulkan daripada tidak. Nah, pengalaman saya ialah pada saat suatu ketika saya ingin menjual rumah, padahal saya sudah menawar rumah yang lain. Ya, dengan harga yang saya mau menjual dengan harga yang disepakati, umpamanya 15. Tetapi berkat pertolongan Bunda Maria Novena kepada Bunda Maria, maka suatu ketika orang datang menawar dengan harga yang lebih tinggi daripada itu. Saya bersyukur sekali bahwa ternyata apa yang dimohonkan oleh seorang anak kepada ibunya lebih banyak dikabulkan. Oleh karena itu saya bersyukur, ya, saya bersyukur sekali kepada Bunda Maria, tentunya yang mengabulkan adalah Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga kami tentunya sangat bersukacita, dan sebagai ucapan syukur kami berdoa bersama-sama beserta keluarga mengucap syukur atas pertolongan yang telah diberikan oleh Bunda Maria, Tuhan Yesus lewat Bundanya Maria. Baik. Jadi tadi ada satu yang menarik menurut saya, Bu Susi. Jadi tadi memang perkataan Opa Frans tadi bilang bahwa kalau kita sebagai seorang anak meminta kepada ibu itu pasti lebih didengar begitu ya. Jadi betul sekali pengalaman Opa Frans ini, saya yakin tidak cuma Opa Frans yang mengalami, tetapi banyak dari kita melewat perantaraan Bunda Maria, doa-doa kita itu bisa mendapat jalan terbaik begitu ya. Luar biasa sekali. Ya. Nah, tadi kan Opa nih sudah berbagi pengalaman nih, sharing tentang bagaimana pertolongan Bunda Maria. Nah, lalu sekarang Opa, dalam keluarga Opa, nah, siapa sih yang Opa anggap sebagai ratu dalam keluarga? Karena kan kita membahas tema ratu keluarga ya hari ini, Opa. Bagaimana, Opa? Menurut saya ratu keluarga ialah Bunda Maria. Ya, karena Bunda Maria
tidak hanya menyandang predikat ibunda daripada Yesus, tapi bunda untuk seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Luar biasa ya. Jadi memang Bunda Maria ini perannya sangat-sangat sentral ya, sangat-sangat penting sekali dalam keluarga sampai gereja memberikan gelar yang luar biasa. Luar biasa sekali Bu Susi. Iya. Jadi memang mungkin Romo Maksi mau lebih mendetailkan bagaimana kita orang Katolik ini banyak sekali yang berdevosi pada Bunda Maria. Bagaimana kalau misalnya dari di luar yang non Katolik kalau bertanya kenapa ke Bunda Maria gitu, kenapa nggak langsung ke Tuhannya aja? Itu gimana itu Romo? Baik, jadi itu memang banyak sekali orang buat pertanyaan seperti itu ya. Kalau apalagi yang bukan Katolik ya, memiliki iman yang sama akan Kristus, tapi bukan Katolik, di mana dalam gereja Katolik salah satu kekhasan kita adalah kita menghormati Bunda Maria, bukan menyembah. Betul. Kita menyembah Tuhan, Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus kita menyembah. Tapi Bunda Maria kita menghormati. Peran Bunda Maria itu sangat penting. Sebagaimana tadi Opa Frans sudah sampaikan banyak pengalaman, tadi juga Yosua sudah sampaikan, bukan cuma Opa Frans, tapi banyak orang juga punya pengalaman. Atau juga kalau kita ikut misa atau ikut doa, seringkali ada intensi misa, syukur atas terkabulnya. Ya, betul. Itu sering sekali itu syukuran dari keluarga, bersyukur karena novena atau doa kepada Tuhan dengan bantuan doa Bunda Maria itu dikabulkan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa memang Maria punya peranan yang penting. Lalu kenapa harus dulu ke Bunda Maria, nggak langsung ke Yesus? Karena orang bisa bilang begitu ya, ke Yesus aja langsung. Ya. Kita bisa buat pertanyaan sebaliknya, kenapa tidak? Orang nanya kenapa lewat Bunda Maria, lalu kita tanya kenapa tidak? Karena justru yang terjadi selama ini, apalagi tadi Opa sudah sampaikan sering pengalaman, Ibu Susi juga sebagai ibu tentu juga punya pengalaman. Banyak sekali. Bagaimana sebagai ibu ketika mau minta sesuatu kepada Bapak, anak nggak mungkin langsung ke Bapak. Mungkin Bapak punya pertimbangan banyak atau gimana, atau segan, atau takut apa. Biasanya orang lari ke ibu. Tolong ngomong ke Bapak gini. Demikian juga ini pemahaman sederhana yang kita bisa pahami dalam keluarga sendiri, yang juga kita arahkan kepada Bunda Maria. Sehingga orang banyak sebagai orang Katolik kita datang untuk mendoakan kepada Allah. Perantaranya kita ya Yesus. Tetapi untuk perantara ke Yesus, kita pengantaran dulu lewat Bunda Maria. Sebagai ibunya ya, yang sangat mengenal Yesus. Lebih dekat dengan Yesus. Betul, dekat sekali. Kita menjadikan Bunda Maria sebagai pengantara doa kita, membawa doa-doa kita kepada Tuhan dengan pengantaran Yesus lewat Bunda Maria. Dan ini banyak sekali pengalaman. Lalu dalam tema yang kita bicarakan, Maria sebagai ratu keluarga. Karena gereja juga memahami dan menyadari bahwa keluarga itu menjadi inti dari gereja. Keluarga-keluarga banyak lalu membentuk gereja. Tapi inti dari dari gereja yang pertama adalah keluarga. Makanya juga disebut sebagai gereja mini, karena dalam keluarga itu ada orang tua, lalu ada anak-anak yang dilahirkan, dan anak-anak mengenal gereja pertama kali ya lewat orang tua. Orang tua dulu yang mengajarkan kepada anak-anak tentang iman. Iman akan gereja, iman akan Allah, iman termasuk iman juga akan Maria. Sehingga menjadikan Maria dengan gelar yang diberikan oleh Paus Yohanes Paulus II, Ratu Keluarga, ini tidak terlepas dari bagaimana peran Maria dalam kehidupan keluarga, dan juga bertolak dari pemahaman tentang keluarga sebagai gereja ini yang menjadi awal dalam perkembangan kehidupan iman untuk kehidupan menggereja. Makanya perlu untuk memahami, perlu untuk memberikan penyadaran tentang kehidupan menggereja dalam keluarga, menjadikan Bunda Maria sebagai ratu dalam keluarga, sehingga bukan saja kita menjadikan teladan keluarga kudus dari Nazaret, tetapi keluarga kudus itu salah satunya adalah Bunda Maria. Bunda Maria adalah ratu keluarga, menambah gelar ratu-ratu yang lain yang diberikan kepada Maria, ratu surgawi dan lain sebagainya. Tambah yang satunya lagi adalah ratu keluarga. Karena memang Bunda Maria selalu memperhatikan kita semua. Betul, ya. betul. Dan pesan Yesus juga, ibu dari semua kita ya, adalah Bunda Maria. Luar biasa pagi hari ini. Kita lebih mengenal siapa ratu surga kita di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita. Luar biasa. Baik, jadi tadi Romo sudah menegaskan, dan mungkin terakhir Opa Frans, tadi berdasarkan pengalaman itu, banyak pengalaman yang Opa alami dengan Bunda Maria. Apa sih pesan yang
inspirasi apa yang ingin Opa bagikan kepada para pemirsa Oke hari ini tentang pertolongan Bunda Maria dalam kehidupannya Opa? Ya, menurut saya memang setiap gerakan atau setiap kita, contoh ya, saya mau keluar kemana atau pergi naik sepeda motor maupun naik mobil, selalu berdoa Bapa Kami dan Salam Maria agar di perjalanan selamat. Itu pun saya tularkan kepada anak cucu saya, sebab dengan berdoa terlebih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, ada semacam kekuatan ya, yang semacam jaminan yang kita pasti selamat. Dan itu saya alami setiap saya pergi kemanapun, saya selalu berdoa Bapa Kami dan Salam Maria agar di dalam perjalanan selalu mendapatkan pertolongan dan keselamatan. Baik, jadi pesannya sangat-sangat menyentuh sekali ya Ibu Sufi ya. Ini buat contoh biasa buat kita semua. Betul sekali. Oke deh, luar biasa. Oke. Masih boleh bertanya? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Kepada Romo. Oh, silakan. Siap. Begini Romo. Apa bedanya rosario dengan skapulir? Mohon kiranya Romo berkenan untuk menjelaskan. Baik. Beda rosario dan skapulir. Baik, rosario itu untayan biji-biji atau manik-manik kecil yang bersumber atau berasal dari awalnya itu untayan bunga-bunga mawar. Untayan bunga mawar, lalu itu disimbolkan dengan untayan biji-biji manik-manik rosario itu. Dan kalau rosario itu dipakai untuk mendaraskan doa-doa kepada Tuhan dengan perantaraan Yesus Kristus bersama Bunda Maria. Manik-manik rosario mendaraskan doa-doa Salam Maria dan Bapa Kami yang diulang terus-menerus dengan penghayatan tertentu akan kehidupan Yesus, termasuk juga kehidupan Maria, karena Yesus ada bersama dengan Maria ketika dia masih kecil. Itu doa rosario. Sedangkan skapulir itu sedikit berbeda dengan rosario, karena skapulir itu berisikan di dalam skapulir dengan rosario itu sama-sama seperti bisa dijadikan kayak sebuah kalung. Bisa dipakai di leher, dikenakan pada diri. Cuma bedanya kalau rosario itu berisi manik-manik, biji-biji manik, ada 50-an biji untuk doa Salam Maria, lalu 5 biji manik-manik untuk berdoa Bapa Kami, plus 3 biji Salam Maria awal dan Bapa Kami awal. Sedangkan skapulir itu tidak ada manik-maniknya. Biasanya sebuah tali lalu ada semacam gambar kecil atau doa kecil yang dibuat di dalam skapulir itu sebagai simbol untuk menghormati atau mendoakan tentang orang kudus atau devosi tertentu dalam skapulir itu. Sehingga membedakan bahwa dengan rosario, namanya saja rosario, itu membawa kita untuk berdoa, doa-doa rosario. Skapulir itu doa lebih khusus lagi, tapi bukan mendoakan doa rosario. Terima kasih. Cukup jelas ya penjelasannya Romo, perbedaan dari rosario dan skapulir. Baik, Bu Susi. Ya, karena waktu kita akan mengakhiri acara hari ini. Yuk Romo, kita doakan untuk kita dan pemirsa semua. Ya. Baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, terima kasih karena Engkau telah menghadirkan keluarga kudus dari Nazaret. Maria, Santo Yosef, dan Yesus sebagai teladan kehidupan kami, orang-orang beriman yang percaya kepadamu. Secara lebih khusus, kami bersyukur akan kehadiran Bunda Maria, yang juga mendapat gelar sebagai Ratu Keluarga, menjadi pelindung dalam keluarga, menjadi Ratu kami dalam keluarga, tempat di mana gereja kecil boleh bertumbuh akan iman, akan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah, kepada Dikau sendiri. Tuhan Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau senantiasa melindungi dan memberkati seluruh keluarga-keluarga Kristen Katolik dimanapun mereka berada, yang menjadikan Bunda Maria sebagai Ratu Keluarga, untuk boleh menyertai menemani mereka dalam seluruh rangkaian pengalaman dan pesiaran hidup dalam keluarga, dalam masyarakat, dan juga dalam kehidupan menggereja.
Tuhan Bapa yang Maha Kudus, semoga Bunda Maria senantiasa menjadi ratu dalam keluarga kami, menjadi teladan iman kami akan Dikau. Doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe channel kita di Sosietas Santa Clara agar tidak ketinggalan acara-acara kita yang menarik. Dan sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Orang Kudus